Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Para jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak lupa ana ucapkan dan haturkan rasa syukur kepada rekan-rekan sekalian yang mengundang Anda untuk menghadiri atau hadir di majelis kali ini untuk membahas dengan tema yang diamanahkan, yaitu memperkuat ittiba di tengah arus syubhat. Berdasarkan hadis yang masyhur dan bisa kita cari dalam Arba'in Nawawiyah, itu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang bersubhat, yaitu yang samar. Perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak, atau di sini banyak orang yang tidak mengetahui mengilmui tentang hal itu. Apakah hukumnya halal atau haram? Dan kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang, bukan kebanyakan orang, tapi banyak orang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadis ini, Rasulullah tidak mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas, tapi Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yaitu banyak orang yang tidak mengetahuinya, berarti banyak juga yang mengetahuinya sebenarnya, mengetahui hukum itu. Tapi banyak juga yang enggak mengetahui. Jadi bukan maknanya kebanyakan orang enggak tahu tentang hukum itu, enggak. Kadang-kadang syubhat itu sebenarnya banyak orang mengetahui ini haram. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau itu haram, sehingga dia masih bingung apa hukumnya. Ya, jadi seolah 50-50. Banyak yang tahu, banyak yang nggak tahu. Tinggal kita golongan mana terhadap masalah itu. Apakah kita golongan yang mengetahui halalnya atau haramnya? Atau kita golongan yang belum tahu dan masih mutahayyir, yaitu masih bingung untuk memberikan keputusan atau untuk menghukumi itu halal atau haram. Faman ittaqa syubhat, maka kemudian Nabi SAW memberikan arahan. Sekiranya misal di kehidupan kita tentu tidak sedikit dari permasalahan-permasalahan yang hinggap di kehidupan kita sebagai permasalahan syubhat dan samar, yang mana itu belum ketahuan antara halal atau haramnya, maka manhajnya bagaimana? Thariqah atau metodologi beragama kita bagaimana ketika menghadapi hal yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, kata Nabi SAW. Maka barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah memberikan untuk keagamaannya dan juga harga dirinya sesuatu yang di jalannya, yaitu dia telah menghargai keagamaannya dan harga dirinya. Karena seseorang ketika dia nggak paham, maka jangan dia amalkan. Dia tidak tahu, maka jangan dia jalani itu. Kalau misalnya dia jalani ternyata benar, ya alhamdulillah memang. Tapi ada risiko juga, yaitu dia salah. Nah, daripada risiko itu diambil dan itu berdampak
negatif, maka sebaiknya tawakuf dulu, berhenti dulu sampai kita mendapatkan ilmunya. Atau mungkin mengembalikan ke masalah hukum asal. Hukum asal, misal al-aslu fil asya al-ibahah. Asalnya sesuatu adalah mubah. Asalnya sesuatu yang di luar perkara agama, asalnya adalah mubah. Maka ketika awalnya kita nggak tahu hukumnya dan tidak ada indikasi keharaman atau pengharaman atau hal yang mungkin mengherankan atau syubhat, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Untuk perkara duniawi, makanan, minuman. Bahkan juga dalam masalah muamalat, hukum asalnya mubah. Tetapi kemubahan ini, yang mana ini hukum asalnya, itu bisa kita antisipasi atau kita waspadai jika ada qarinah atau ada indikasi atau ada kecenderungan sisi-sisi yang memberikan syubhat atau sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang meragukan. Ya. Misal tertentu dalam masalah muamalat. Dalam masalah muamalat. Di zaman sekarang muamalat banyak sekali. Transaksi beragam model. Pada asalnya hukum asalnya apa? Halal, mubah. Tetapi kadang ketika kita memperhatikan skema transaksi tertentu, ya menggabungkan antara hutang atau ini kita bingung, ini apa hukumnya nih? Betul hukum asalnya memang mubah, tapi kok ada variabel atau ada faktor atau ada hal yang membuat saya ragu. Ya. Memang ada kaidah lain, al-yaqin la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin itu jangan digoyahkan dengan keraguan, betul. Tetapi di sisi lain, kita juga mendengar dari dalil tentang ancaman memakan harta haram. Ya, maka tawakuf lebih afdal. Karena ini menjadi syubhat buat kita. Sebelum kita mendapatkan ilmunya, bertanya kepada orang yang faham atau ahli ilmu yang memahami masalah tersebut. Dan tidak semua ahli ilmu, tidak semua ustaz itu memahami masalah muamalat, tentu saja tidak semuanya. Karena itu butuh belajar lagi gitu loh. Ya, belajar lagi. Masalah di ilmu dunia banyak. Tetapi ilmu agama basicnya kita harus punya dari akidah, fikih dan kaidah-kaidahnya dan seterusnya, dalil-dalil kita hafalkan atau kita pahami. Tetapi di kehidupan dunia ini makin kemari ilmu umum atau ilmu keduniaan itu dipakai juga di banyak hal. Terutama masalah transaksi, masalah ekonomi, masalah muamalat, bahkan masalah kejiwaan, masalah psikologis, masalah sosiologis, masalah ekologis, bahkan masalah biologis, masalah medis dan seterusnya. Maka tidak boleh seseorang berfatwa walaupun dia punya ilmu agama tapi dia nggak paham dengan masalah spesifik di bidang tersebut. Ya, jadi nggak semua ustadz, kita misalnya antum dalam masalah transaksi tertentu. Ya, transaksi tertentu misalnya. Atau dompet online, e-wallet dan seterusnya, misal. Yang mana antum bertanya ke ustadz manapun. Tapi antum nggak memperhatikan ini ustadz kompeten nggak di bidang muamalat. Atau kompeten nggak di bidang fikih. Karena kadang-kadang ada da'i yang sangat kompeten di bidang akidah, namun termasuk lemah di bidang fikih. Sehingga ketika antum bertanya kepada ahli akidah ini, dalam soal akidah dan manhaj, Masya Allah. Tapi ketika antum bertanya tentang muamalat kepadanya, apalagi detail, apalagi kontemporer, maka ustadz ini bisa aja sebenarnya nggak tahu dan tidak ada tasawur atau gambaran di benaknya tentang hakikat masalah yang sedang ditanyakan. Ya, sehingga terbit dari lisannya hukum yang tidak sesuai dengan penerapan syariat terhadap masalah tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli az-zikr, ahli ilmu. Berarti ahli ilmu di sini yang menguasai ilmu di bidang yang antum tanyakan itu. Menguasai itu, ya. Dan sekarang banyak blending antara ilmu din dan ilmu dunia, ilmu agama dan ilmu keduniaan.
Ya, di blending itu. Kalau misalnya ilmu agama, misalnya alhamdulillah dalam ilmu waris, anak dapat seberapa, ini dapat seberapa. Oke, dalam ilmu waris, ilmu warisan, ilmu waris secara syar'i itu sudah ada penerapannya secara seperberapa seperberapa. Dan apakah dia ditutup, terhalangi, atau bagaimana, itu semua ada kaidahnya. Tapi untuk penentuan berapa nilai rupiahnya misalnya, maka ini belum tentu pakar ilmu waris dari segi fikih bisa menjawab, karena pakar matematika yang bisa menjawab kadang-kadang. Syukur-syukur pakar ilmu waris ini dia juga ahli matematika gitu loh. Karena kan untuk menghitung dengan beragam macam item barang, kemudian juga kompleksitas dari banyaknya saudara dan seterusnya. Perbedaan az-zakar wal unsa, laki dan perempuan pembagiannya. Itu butuh keilmuan lagi. Kadang kita nanya ke ustadz yang ahli fikih tentang ahli waris, bisa, oke, anak dapat sekian, ini dapat sekian, alhamdulillah. Tapi penerapannya untuk berapa rupiahnya, bukan percentage, kalau persentasenya bisa tahu, tapi berapa rupiahnya pastinya dan dikumpulkan barang-barang ini perlu ahli lagi. Perlu ahli lagi. Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang perlu notaris kadang-kadang. Kadang-kadang. Ini ilmu lain lagi ini. Begitu jemaah sekalian. Ya, dan di hal-hal seperti ini tidak sedikit yang berupa syubhat yang membuat seorang ragu nih harus bagaimana. Itulah mengapa kita di hidup ini, ya tentu semua dari kita alhamdulillah terus belajar. Di permasalahan kehidupan ini selalu ada masail mutajaddidah, yaitu masalah yang terperbaharui bahkan di setiap hari mungkin, atau di fase kehidupan. Dulu ketika remaja kita nggak berpikir masalah-masalah rumah tangga. Ketika kita sudah berumah tangga, baru kepikiran masalah rumah tangga, tapi belum kepikiran masalah punya cucu. Beda dengan pas udah punya cucu, jadi kakek-kakek, ada lagi permasalahan-permasalahan baru yang kita perlu belajar lagi. Bahkan anak-anak zaman dulu, kita mendidik anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang, ada beberapa perbedaan yang semua itu butuh ilmu. Baik ilmu agama, dan juga tidak kalah juga, dan juga berikutnya itu ilmu dunia. Sampai sekarang ada ilmu baru, yaitu ilmu parenting, yang dulu tuh nggak ada orang-orang ilmu parenting. Sekarang juga ada ilmu parenting setelah riset dengan beberapa kasus di kekeluargaan di zaman ini. Ini semua ilmu. Ya, sehingga dengan ilmu tersebut halal jelas, haram jelas. Kenapa tidak faham ini halal itu haram? Ya karena apa? Tidak punya ilmu. Makanya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Itu banyak orang la ya'lam, tidak mengilmui itu. Jadi kata Syekh Utsaimin, tidak tahunya itu bisa karena naqsul ilm, kurangnya ilmu, atau bisa karena naqsul fahm, kurangnya faham, atau bisa karena at-taqsir fit ta'allum, yaitu malas belajar. Ada tiga kemungkinan seseorang dia itu tidak faham sehingga ini jadi syubhat buat dia. Ada tiga probabilitas. Emma kurang ilmu, berarti kurang asupan materi. Kurang asupan materi. Atau dia punya ilmu, tapi naqsul faham, kurang memahami ilmu itu. Karena ilmu itu misal satu paket nih ilmu nih, ya, atau suatu kaidah. Dia bisa hafal kaidah itu, dia bisa menjabarkan sebatas apa yang zahir dari kaidah itu, tapi dia belum tentu bisa menjabarkan kontradiksi dari kaidah itu atau contoh-contoh detail dari kaidah itu. Karena ilmu itu di qalbu. Qalbu adalah ladang atau tempatnya ilmu. Dikatakan oleh sebagian penyair, al-qalbu wi'aun muli'a ilma. Qalbu, hati, secara ma'nawi adalah suatu wadah yang dipenuhi dengan ilmu. Dan akal itu ada di qalbu, dan disitulah ilmu seseorang. Dan akal manusia itu sebagaimana jiwanya, jiwa dan akal manusia itu seperti anak kecil. Kalau antum biarin, maka dia akan memburuk. Tapi kalau antum didik, antum latih, antum lawan kemalasannya,
maka dia akan membaik, meluas. Akal itu akan meluas. Sehingga ilmu kalau semakin dicari bukan semakin stres, ilmu syar'i kalau dicari malah semakin bagus, malah semakin tajam, semakin akurat, semakin luas ilmunya. Begitulah akal dan begitulah jiwa. Jiwa kalau dilawan kemalasannya, maka semakin luas hari-harinya, semakin banyak kegiatannya. Begitu juga dengan akal. Ya, maka belajar terus. Yang kata Imam Ahmad bahwasanya ilmu ini atau ta'allum itu minal mahdi ilal lahdi. Yaitu dari momongan, dari awal kita jadi bayi, masih bayi sampai liang lahat. Artinya selalu kita nuntut ilmu sampai khatam hayat kita. Dan usia terbatas, sementara ilmu itu terlalu luas. Usia terbatas dan ilmu terlalu luas. Kalau kita habiskan usia kita untuk menuntut ilmu pun tidak akan bisa kita meraup seluruh dari ilmu sama sekali, nggak bisa. Maka apalagi kalau kita muqassir, yaitu kurang dalam menuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata sebagian ulama juga, al-ilmu in a'taita kullah a'taka nisfah. Ilmu itu jika antum memberikan sekerah tenaga antum seluruhnya, maka ilmu hanya memberimu separuh saja. Lalu jika antum hanya memberi setengah hati, dia memberi seperempat. Ya begitu. Jadi nggak bakal bisa kita meladangi semua ilmu. Tapi seenggaknya kita berusaha untuk menuntut ilmu sampai kapanpun. Jadi pertama, naqsul ilm. Kurangnya ilmu bisa menjadikan seseorang bersubhat atau tidak paham masalah dan tidak paham halal dan haram. Kurangnya ilmu. Dan ada orang yang kedua, yaitu dia memang punya ilmu, tapi naqsul faham. Fahamnya kurang terhadap ilmu itu. Ya, yang tadi Anda jabarkan. Ilmu itu bisa meluas. Seseorang merasa diri udah paham, padahal dia baru sebatas baris itu saja yang paham. Dan itu pun pahamnya hanya paham zahir saja. Tidak memahami lebih detail terhadap kaidah tersebut. Itu bisa, sangat bisa. Sangat mungkin. Ya, seseorang misalnya dibilang, Qul huwallahu ahad. Coba, artinya apa? Artinya katakanlah, dia adalah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Oh berarti paham antum? Ya, Anda paham artinya. Tapi ternyata dia masih ke kuburan keramat. Dia masih tabarukan dengan mayit misalnya. Dia masih tabarukan dengan air kembang yang ada di kuburan keramat atau petelasan wali-wali fulan misalnya. Kira-kira kenapa? Dia bilang qul huwallahu ahad, dia paham makna, dia paham ya. Tapi pahamnya sebatas lafalnya itu saja. Implementasinya pelanggaran karena nggak paham lebih dalam. Apakah dia punya ilmu? Dia punya ilmu, tapi sebatas terjemahan, translation terhadap qul huwallahu ahad saja. Adapun penafsiran lebih dalam, implementasinya dan konsekuensi dari qul huwallahu ahad, itu dia nggak paham. Makanya pelanggaran, sehingga ketika misalnya dia ikut wisata religius ya ke petilasan wali fulan ya, dia bingung ini boleh nggak ya? Ah nggak apa-apa lah, kan tujuannya baik. Nah itu syubhat buat dia, sebenarnya nggak paham, dia hanya melihat tujuannya kan baik. Dia nggak melihat sisi implementasi qul huwallahu ahad yang terlanggar di situ, dilanggar. Bertawakal kepada selain Allah, meminta kepada yang gaib selain Allah, berbuat syirik, itu pelanggaran besar terhadap qul huwallahu ahad, karena ahad berarti tauhid. Ya, ahad berarti tauhid. Bisa juga naqsul ilm, ilmunya aja nggak ada. Contoh, Allahus Samad. Kita baca tiap hari Allahus Samad. Tapi boleh jadi banyak dari kita belum paham makna atau nggak tahu as-samad itu aja. Apa as-samad? Maka Allahus Samad, Allah Ta'ala adalah as-samad, yaitu yang segala makhluk bergantung padanya. Itu makna as-samad. Yaitu sang Tuhan atau Tuhan atau sang Tuhan yang segala makhluk bergantung padanya. Itu makna as-samad. Ya. Taib. Allahus Samad. Dia mengucapkan itu. Tapi ketika ditanya, antum tahu nggak arti as-samad? Oh, nggak tahu. Nah, berarti ini naqsul ilm, ilmunya aja udah kurang. Ilmunya aja udah kurang dalam masalah ini.
Maka ketika misalnya dia bertawakal kepada dokter, bergantung pada makhluk, maka kita bilang wajarlah antum kayak gitu. Kenapa? Karena untuk mengenal Allahu Samad aja nggak paham. Ya nggak paham. Ya nggak punya ilmu tentang itu. Oke, jadi cari ilmu. Dan ketika cari ilmu, jangan puas dengan kita udah merasa paham. Enggak, cari terus. Karena semakin berusia, semakin panjang waktu kita menuntut ilmu, maka insya Allah semakin banyak pemahaman yang masuk sehingga makin lengkap pemahamannya. Jadi ilmu itu juga butuh waktu, butuh usia, butuh kematangan. Anda masih teringat ya sekalian wasiat atau petuah dari salah satu guru anak lulusan Al-Irsyad Tengaran. Anak ketika itu belajar di sana ketika aliyah atau dan muallimin namanya kalau SMA di sana. Ada salah satu ustadz anak, beliau ahli sejarah lah, masya Allah beliau. Beliau juga lulusan Al-Irsyad juga ketika itu, tapi jauh lebih senior. Ngajarin anak dan ada wejangan beliau kalau antum punya kitab berbahasa Arab sekarang, kitab yang memang cetakan dari Arab langsung. Karena ketika itu kita masih belajar. Kita hanya belajar kurikulum gitu loh. Belum bisa untuk betul-betul membaca kitab gundul secara independen gitu belum bisa. Karena masih santri. Tapi ya paham bahasa Arab jelas. Apalagi ketika itu Anda sudah 4 atau 5 tahun di pesantren. Lalu beliau berkata kepada kita sekelas semua santri di kelas itu. Ketika antum sekarang nih punya kitab dari Arab langsung ke kita berbahasa Arab gundul dan antum nggak bisa baca, maka keep kitab itu, yaitu tetap kitab itu simpan baik-baik. Sampai suatu saat di beberapa tahun kemudian ketika antum telah lama belajar, antum buka lagi tuh kitab, antum sudah bisa membacanya dan memahaminya. Artinya Anda misalnya nih 2026, misal 2026 antum dihadiahkan oleh seorang ustadz kitab misalnya Al-Qawaid Syarah Qawaid Arba karya Syekh Abdul Wahab misalnya atau Syekh Shalih Fauzan syarahnya bahasa Arab itu. Antum nggak paham, orang anda nggak paham bahasa Arab, antum belajar bahasa Arab kata. Pegang ini buku, simpan baik-baik, lu mulai sekarang antum belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. 4 tahun kemudian setelah antum banyak belajar bahasa Arab, mulai banyak kosakata, kalimat, dan antum banyak paham bahasa Arab, buka lagi tuh kitab yang pernah diberikan oleh Ustaz. Dibuka, antum paham banyak di situ. Artinya ilmu, pertama antum punya ilmu. Dan kelak akan paham. Dan paham itu makin paham. Dan ada kitab namanya Al-Musyawiq ila qiraatil kutub atau Al-Musyawiq ila al-qiraah. Ada kitab namanya Al-Musyawiq ila al-qiraah yang maknanya adalah hal-hal yang membuat kita rindu akan membaca. Nggak ada terjemahannya, ini kitab bahasa Arab. Di situ ada terdokumentasikan beberapa pernyataan para ulama bahwasanya mereka kerap kali mengulang-ulang kitab yang mereka gemari untuk baca. Dan ada kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Kata beberapa dari ulama, aku telah membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i ini sampai berapa belas atau berapa puluh kali. Dan setiap pembacaan berikutnya, aku selalu menemukan hal-hal yang baru yang belum aku temukan di pembacaan sebelumnya. Makanya beberapa asatidzah tua kita itu menasihati kita. Untuk beberapa kitab-kitab induk, antum jangan baca sekali atau jangan pelajari sekali saja. Ketika misalnya kajian kitab tauhid nih, misal kajian kitab tauhid sampai 2 tahun 3 tahun khatam. Ketika tahun berikutnya dimulai lagi dari awal. Maka akan ada faedah-faedah tambahan baru di bab yang sama yang tidak antum dapatkan dari pembacaan atau pengkajian sebelumnya. Karena ilmu itu bertumbuh dan menambah ikhwah. Semakin kita banyak menuntut ilmu akan semakin nambah. Seperti kita belajar bahasa juga seperti itu. Dan untuk mengikis syubhat, mengetahui secara tajam yang halal mana yang haram mana, itu butuh kedewasaan dalam menuntut ilmu. Sehingga makin paham. Dulu ketika kita masih remaja, banyak hal yang gak kita paham. Apalagi tentang rumah tangga. Awal-awal kita menapaki rumah tangga, banyak hal yang gak kita paham. Namun seiring berjalan waktu dari kesalahan demi kesalahan kita belajar, makin dewasa makin paham. Sehingga kita ketika punya mantu, punya anak yang udah menikah,
Kita bisa memberikan wejangan, wasiat, nasihat untuk dia. Karena apa? Kita udah paham dibandingkan dulu. Gitu. Seperti itu cuma sekalian. Ilmu pun seperti itu. Namun ada yang ketiga penyebab seseorang terjerumus ke syubhat. Yang ketiga kata Syekh Utsaimin, at-taqsir fit ta'allum, yaitu malas belajar. Ini dia. Malas belajar. Ini yang paling buruk dari penyebab itu. Kalau penyebabnya kurang ilmu, ya mungkin memang eh, dari segi apa ya, mungkin keletihan atau apa, atau mungkin tidak sampai ilmunya, atau mungkin karena daerah itu tidak banyak kajiannya. Yang kedua kurang paham. Ini sebenarnya orang udah punya ilmu, tapi pemahamannya nggak begitu luas. Ini masih ada bagus-bagusnya karena punya ilmu dia. Tapi yang ketiga ini, at-taqsir fi ta'allum, yaitu malas atau kurang banget dalam menuntut ilmu. Ini yang madmum, tercela apalagi zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Dan ini Masjid Az-Zumar, ini pertama kali anak kesini. Anak nggak tahu kalau ada Masjid Az-Zumar. Ya. Biasanya pernah sekali ya lewat sini kalau nggak salah, seingat anak, ke masjid apa, Baitur Rahman, Baitur Rahim. Sekali kejebak jalan lewat sini, akhirnya kan biasanya lewat yang perumahan sana biasa, tapi lewat sini. Mana ya, jalan mana itu, lewat pokoknya belokan kiri lurus nanti belok kanan gitu. Ya, putaran belok kanan gitu. Sekali itu, anak masih ingat, pernah anak lewat sini kayaknya gitu. Sekali itu ya. Ternyata di sini ada juga, masya Allah, masjid dalam kajian maghrib yang jemaahnya segini. Beneran nggak expect, nggak nyangka gitu. Anak belum pernah kesini, anak mengira paling Mbah Kakung, paling orang tua yang hadir. Ternyata memang orang tua rata-rata. Ya, oke, tiga itu penyebabnya. Nah, sekarang dikaitkan dengan ittiba, jemaah sekalian. Ittiba yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu simpelnya begitu. Ittiba mengikuti Nabi SAW, simpelnya begitu. Tapi mengikuti Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi SAW dari Al-Quran dan hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang diterima. Itu ittiba. Ya. Baik dari segi perkataan beliau, perbuatan beliau, atau penerapan atau ketetapan beliau, persetujuan beliau. Jadi ittiba mengikuti Nabi SAW melalui Al-Quran dan juga sunnah atau hadis yang diterima, yaitu yang sahih dan hasan. Baik mengikuti dari perkataan beliau, dari lisan beliau, atau dari deskripsi perbuatan beliau. Misal beliau ngapain, kita nyontoh gitu. Atau dari takrir itu apa ya istilahnya Indonesia? Pembiaran, penetapan dari Rasulullah SAW. Seperti contoh takrir. Kadal gurun. Singkatnya apa kadal gurun? Kadrun. Misal Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, beliau dan keluarga dari Bani Makhzum itu punya kebiasaan atau biasa memakan dob. Ya, dob, ya namanya dob, binatang kadrun, yang disebut kadrun itu dob namanya. Tapi dia sebenarnya bukan kadal sebenarnya. Beda dengan kadal. Kadal itu reptil yang seperti ular. Anda nggak tahu dob ini klasifikasinya itu masuk spesies apa, tapi itu halal. Di mana halalnya? Yaitu ketika Khalid bin Walid menyuguhkan ke Nabi SAW, Khalid bin Walid kemudian apa? Makan dan keluarganya. Nabi SAW nggak ikut makan, tapi nggak nolak juga. Nabi SAW paling nggak enak kalau dikasih itu nolak, paling nggak enak beliau. Beliau nggak makan, nggak mencelaknya, nggak menolaknya, tapi beliau diam. Maka Khalid bin Walid kemudian bertanya, Rasulullah, apakah ini diharamkan atau gimana Rasulullah? Oh, enggak. Tetapi kaumku itu tidak menyukai makanan seperti ini. Nah, di sini Rasulullah membiarkan Khalid bin Walid makan dob itu. Berarti hukumnya apa? Halal, boleh. Taib. Dan juga ada hal lain yang lembut yang bisa kita pahami. Bahwa masalah like dan dislike tentang makanan itu preferensi masing-masing, gak ada masalah. Sehingga nggak boleh ada pengingkaran. Ya.
Ya begitu. Masalah makanan itu urusan makan minuman itu like dan dislike itu preferensi masing-masing. Dari sini kita bisa belajar. Ya ittiba juga. Artinya gini, kalau antum nggak suka, jangan celak, jangan apa, bilang aja, saya nggak biasa atau nggak suka. Udah selesai. Jangan kemudian kita, kenapa nggak suka? Ittaqillah, antum bertakwa pada Allah. Nggak suka bukan berarti mengharamkan. Misal yang jemaah-jemaah di sini yang berusia 50 ke atas, 60 ke atas masih suka boba nggak? Ya, masih buka minuman boba Pak yang manis terus ada boba-bobanya tuh. Masih, subhanallah. Kalau masih antum kuat, masya Allah. Biasanya langsung pusing itu. Ya biasanya. Udah gelasnya gede, pakai large atau XL lagi kemudian. Sedotannya juga besar banget. Kita baru menemukan sedotan terbesar itu di zaman sekarang Pak. Coba era 90-an dahulu. Kecil sedotan itu. Paling sedotan buat es doger doang gitu dulu. Sekarang sedotan gede-gede. Karena isinya ada boba, ada apa macem-macem itu. Subhanallah. Udah gitu es lagi. Ya. Tapi sekarang kalau misalnya ada orang tua dikasih boba dengan gula murah lagi gulanya. Nah kata Pak, nih Pak, silakan Pak. Saya kasih, ya, sedekah gitu, sedekah kayak ngeremehin banget kan sedekah gitu. Ayo Pak minum Pak. Tapi bapak ini ngomong, Bapak kenapa nggak minum? Wah, ini jangan saya nggak bisa minum ini. Lo kenapa? Ya karena gula saya nggak tahan gitu. Wah, bertakwalah Pak pada Allah Azza wa Jalla karena ini halal. Bapak mengharamkan yang halal gitu. Apa kayak gitu? Enggak lah. Ini bukan masalah halal dan haram. Tapi ini masalah toyib atau tidak toyib. Ini bukan masalah halal haram Pak. Ini masalah toyib atau tidak toyib. Dalam Al-Quran apa? Kalau halalan toyiba. Makanlah oleh kalian yang halal dan toyib. Ya. Yang halal bisa semua untuk semua orang ini halal. Tapi belum tentu dia toyib untuk semua orang. Dan kita diperintahkan makan yang halal dan toyib. Toyib ini yang baik buat kita. Yang relevan buat kita. Yang tidak mendatangkan madarat buat kita. Maka kok ada riwayat kolesterol. Terus makan tunjang makan limpa misalnya. Atau usus di masakan Padang. Udah santan, usus lagi. Dan riwayat kolesterol asam urat. Ya. Apakah ketika Bapak yang sudah berusia ini kemudian nggak mau makan usus, nggak mau makan santan, apakah berarti mengharamkan? Enggak. Kata halal nggak ini? Halal. Buat Bapak halal nggak? Halal buat saya. Tapi toyib nggak? Nggak toyib. Nggak toyib. Iya. Kalau buat yang masih muda atau memang tidak ada riwayat kolesterol atau yang nggak ada impact negatif lah, maka halal toyib buat dia. Tapi bagi yang ada efek negatif, halal ya halal. Makan pun nggak dosa. Tapi toyib nggak toyib. Kecuali kalau yang tadinya halal. Cuman dia memang punya penyakit yang berbahaya. Kalau misalnya dia makan, itu dia kemungkinan meninggal atau apa padahal aslinya halal. Maka ini bisa jadi diharamkan bukan karena aslinya haram. Tapi menghindari madarat yang lebih besar. Gitu. Gitu maksudnya. Ini butuh fikih. Ini butuh fikih. Ya, dan semua ini perlu belajar. Ya, nggak bisa misalnya seorang dai dia punya ilmu banyak, tapi dia nggak paham tentang dunia pertunjangan, nggak paham tentang kolesterol, nggak paham tentang gula darah, nggak paham tentang penyakit-penyakit. Ya, kemudian ada jemaah yang nggak mau makan gula, kan musuh kita kan tiga yaitu gula, sugar, salt, garam dan juga fat yaitu lemak, gitu. Ya, nah ini orang berkasus sebenarnya dia nggak bisa makan tiga itu deh. Dokter udah memberikan warning, jangan Pak, kalau misalnya masih mau lanjut jangan gitu kata dokter. Tapi kalau udah mau game over cepet-cepetan aja gitu kata dokter. Maka kemudian ustaznya bilang, nggak boleh mengharamkan. Wahai dokter, Anda mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Maka kata dokter apa? Up to you deh gitu, terserah antum lah kalau gitu pesat ya. Ya, maka disinilah makanya pentingnya integritas antara ilmu agama dengan ilmu dunia yang halal, yang boleh, yang bermanfaat. Sehingga paham. Kita paham. Terus kita bilang ke Bapak itu, Pak,
benar kata dokter, ini qadarullah makanan-makanan ini bisa memicu kolesterol lebih, maka memang aslinya halal, tapi baiknya jangan. Tapi sebagian bapak-bapak bandel, apalagi kalau lagi safar. Nah itu, coba misalnya di hari 5 Lebaran, Idul Fitri, biasanya bapak-bapak itu udah gak enak sininya. Karena makanan Lebaran kita gitu kan santan. Iya. Udah gitu pulang kampung, balik ke kota, udah capek, sakit ininya, driving lagi. Kesel, udah gitu besok kerja, makin kesel lagi. Nah, impactnya apa? Kerjanya nggak fokus. Banyak hal-hal yang nggak baik ujung-ujungnya. Tuh lihat, dari ilmu itu. Tapi kembali ke ittiba tadi mengikuti Rasulullah SAW. Itu ilmu tentang apa yang Rasulullah SAW tuturkan, contohkan, dan takrirkan dari hal-hal berkaitan dengan agama, bahkan berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Maka di sini jemaah sekalian rahimakumullah, ada juga perkataan Imam Ahmad lebih luas lagi, bahwasanya ittiba itu adalah an yattabi'a ar-rajul ma ja'a 'anil Nabi SAW wa 'an ashabihi thumma huwa man ba'du fit tabi'ina mukhayyar. Ittiba adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan dari para sahabat Nabi. Adapun untuk tabi'in dan tabi'in, maka itu pilihan. Jadi mengikuti ittiba ini adalah mengikuti Rasulullah dan sahabat. Adapun untuk level tabi'in dan tabi'in, maka itu pilihan aja. Artinya kekuatan tabi'in dan tabi'in itu tidak seperti kekuatan hujahnya sahabat radhiyallahu anhum. Begitu. Memang betul, karena para sahabat spesial. Bahkan sebagian ulama menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah atau dalil, sebagian ulama. Ya. Tapi kita azan terlebih dahulu, dan setelah azan mungkin sejenak kita lanjutkan, dan jika ada pertanyaan nanti setelah azan insyaallah. Baik. Kemudian ada dalil dari Nabi SAW tentang pentingnya ittiba. Kalau tadi kita katakan Imam Ahmad rahimahullah, ittiba adalah antum mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Adapun untuk kalangan berikutnya, tabi'in, mereka termasuk salaf, betul, salafus saleh. Tetapi di sini seolah Imam Ahmad itu seolah menyatakan bahwasanya kekuatan kalam dan perbuatan sahabat itu tidak seperti tabi'in dan generasi seterusnya. Sahabat spesial. Nabi SAW juga merekomendasikan para sahabat. Memang Rasulullah SAW merekomendasikan tabi'in dan juga tabi'in ya, dengan hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian tabi'in. Mereka semua salafus saleh. Tetapi di beberapa kesempatan Nabi SAW merekomendasikan sahabat lebih afdol, ya, sampai kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabatku, siapapun itu. Seandainya seorang di antara kalian berinfak seperti sebesar gunung Uhud, maka sebesar itu pun tidak akan menyamai sedekah mereka yang cuma satu mud doang itu enggak sebesar pahala sedekah mereka. Padahal sahabat ini cuma 1 mud doang sedekahnya, antum 1 gunung Uhud, dan itu emas. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat setiap single mereka itu memiliki fadilah dan keutamaan, dan wajib kita mencintai mereka. Dan di antara bentuk cinta kepada mereka, itu kita mempelajari sirah mereka, melihat perkataan mereka, perbuatan mereka. Betul, ada di antara mereka berbuat kesalahan, namanya manusia. Tetapi sangat jarang. Sebagian perselisihan antara mereka itu sangat teramat jarang. Dan biasanya berselisih hanya di masalah-masalah yang agak kecil dan ringan, atau tafsiran beberapa hal. Tapi tidak sampai menimbulkan konflik, kecuali mungkin di generasi berikutnya nanti setelah Nabi SAW wafat, tentang masalah Muawiyah dan
Ali bin Abi Thalib, dan itu menjadi fitnah. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu berulang kali menyebutkan bahwasanya kita itu diwajibkan untuk menutup mata atas kekurangan dan perselisihan sahabat walaupun itu besar, untuk menjaga marwahnya sahabat di hati kita. Ya begitu. Berbeda dengan Syiah. Mereka justru menjadikan ini sebagai hujah perselisihan ini di antara sahabat. Tapi kemudian di antara dalil yang menunjukkan harusnya kita ittiba dan istiqamah, yaitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah SAW khatta. Rasulullah SAW pernah membuatkan untuk kami satu garis di tanah. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah. Garis yang lurus ini adalah jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggariskan kanan kiri. Ya. Maka beliau berkata hadhihi subul. Ini adalah beberapa jalan-jalan yang berbeda. Maka maka berkata Yazid, salah satu perawi, berkata, mutafarriqa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Atau ditambahkan oleh Nabi SAW, di setiap jalan ini ada syaitan yang yad'u ilaihi, yang menawarkan supaya ikutan. Ya. Ini seperti kita tuh beramal istiqomah aja. Kalau kita belok, itu ada seton-seton yang apa? Nawar-nawarin supaya kita nggak lurus lagi. Ya, sebagaimana petuah sebagian dari orang tua dalam supaya dakwahnya benar. Dakwah tuh dakwah aja. Nggak usah toleh kanan kiri. Artinya nggak usah lihat dompet jemaah. Nggak usah lihat hal-hal lain. Dakwah aja, bismillah. Antum jalan dakwah. Pun beramal begitu. Nggak usah banyak tolah-toleh. Istiqomah aja. Karena benar banyaknya menoleh sana sini, maka kita terdistract atau terganggu, buyar fokus kita dalam beramal dan beribadah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian kata Nabi SAW, dan inilah jalanku yang lurus. Ya, maka ittiba'lah dengan jalan lurus ini. Arti kita berarti sebenarnya punya pakem. Dan kita harus bertahan dengan pakem tersebut. Ini jalan yang lurus, fattabi'u. Ikuti jalan ini. Tetap di situ, stay di situ. Atau bahasa lamanya, ngototlah di situ. Ya, dablek kalau bagi orang yang tetap di situ. Jangan kemana-mana. Ya, tetap di jalan yang lurus itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan kalian ikutin jalan-jalan yang miring-miring ini. Kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, jalan yang paling rehat, paling gampang, paling mudah, paling ringkas, paling cepat, paling enggak menyakitkan, paling enggak meletihkan, jalan lempeng. Nah, emang benar. Dan jalan yang paling gak enak, ya jalan yang muter-muter. Maksudnya masuk ke jalan tikus, ke gorong-gorong, dan seterusnya. Coba kalau misalnya ke sini nih. Kan ada jalan lurus, ada kan dari Kalibata tadi. Kan lewat aja Kalimalang aja terus kan gitu. Sampai nanti ada tadi pertigaan kalau gak salah. Terus belok kiri gitu kan. Belok kiri lanjut berapa ratus meter, nanti ada belok kiri lagi. Terus belok kanan, kiri lagi. Kanan lagi, ketemu di masjid gitu. Ya bener gak Pak? Iya kayak gitu emang. Karena Anda tadi pakai Google Map dan pakai headset, alhamdulillah diarahin gitu. Nah, coba kalau misalnya anak kesini masjid ya, lewat perumahan, lewat jalur-jalur dalam-dalam tuh, dengan alasan pengen jalan-jalan. Ya misalnya, lama-lama bingung juga nyari Google Map. Google Map-nya juga ngarahin gini-gini. Oh, astagfirullah gini kan. Bingung juga. Gitu. Nah, jadi capek lama. Coba jalan lurus aja. Lurus, tinggal lurus gitu aja selesai. Maka benar kata Ibnu Qayyim. Orang kalau misalnya dia udah menyimpang, itu sebenarnya dia meletihkan diri sendiri. Karena udah jalan lurus, dia malah belok. Kan bahlul kan belok. Ya itu kita rata-rata ya. Manusia begitu. Nabi SAW mengatakan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam sering bersalah.
Capek kan kita berdosa, capek sebenarnya. Tapi harus taubat lagi, dapat pahala lagi. Itulah indahnya Islam gitu loh. Jadi forgiven, orang yang kembali ke Allah dimaafkan, dapat pengalaman. Dia memang capek, udah capek maksiatnya, balik lagi ke Allah. Capek maksiatnya, balik lagi ke Allah. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering rujuk ke Allah, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu alhamdulillah tuh masih taubat. Jangan sampai nggak taubat, nah itu yang repot. Dan sebagian ahli maksiat memang Allah Ta'ala rahmati dengan taubat. Bahkan kata Ibnu Qayyim di kesempatan lain, bahwa sebagian maksiat itu adalah rahmat buat pelakunya. Paham gak kira-kira? Ini jangan antum pegang kalimat ini untuk ahli maksiat. Maksudnya ada preman, Masya Allah, antum dirahmati oleh Allah. Karena sebagian maksiat itu adalah rahmat dari Allah buat pelakunya. Dia makin jemawa dia. Wah kalau gitu gue bandel aja dong. Benar juga kan tatuan kan gitu kata dia. Tapi maksud dari kalimat ini adalah ada beberapa kasus orang itu sebenarnya dia mungkin soleh dan dia punya derajat yang tinggi insya Allah nanti. Tapi untuk meningkatkan derajat dia, justru Allah kasih dia takdir dia akhirnya bermaksiat. Lalu dengan maksiat itu Allah hukum. Dengan Allah hukum dia terus sadar, dia makin berbalik menuju Allah Ta'ala dan malah makin soleh lagi. Gitu maksudnya. Jadi jangan besok-besok ke ahli maksiat memang gitu ya. Anak misalnya, anaknya begajulan, nggak apa-apa nak, antum dirahmati oleh Allah dengan maksiat itu. Ya anak juga bingung, bapak ikut aliran mana? Perasaan saya aja ngerasa salah gitu kata anaknya. Kamu malah didukung gitu kan? Nah jadi bukan untuk ahli maksiat, maksudnya kita kalau misalnya kita mengalami ini, atau kalau misalnya ada orang taubat gitu misalnya, ya kita motivasi dengan ini. Antum nggak apa-apa, kalau antum udah taubat dari maksiat antum, alhamdulillah. Karena sebagian maksiat itu malah rahmat buat pelakunya. Karena boleh jadi Allah kasih itu maksiat buat antum, terus antum dihukum sama Allah, akhirnya antum sadar. Coba kalau antum nggak maksiat, nggak dihukum, flat aja gitu mungkin hidup antum, gitu seperti itu. Ya. Nah kemudian fatafarraq, jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang menyimpang itu, fatafarraqu bikum an sabilih. Maka itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang happening, yang terjadi. Apalagi sekarang banyak yang udah mulai meninggalkan majlis ta'lim, majlis ilmu. Udah mulai lebih baik online aja. Setelah pandemi itu udah mulai banyak, apalagi generasi Z dan bawahnya. Kalau Alpha masih belum seberapa usia, masih sangat muda ya. Tapi kalau kita lihat generasi Z yang sekarang mungkin paling tuanya generasi Z, usia 27 misalnya. Itu banyak yang sebelum pandemi itu ngaji. Semangat mereka sebelum pandemi. Setelah pandemi mulai susut karena udah jadi kaum rebahan. Ketika pas COVID itu banyak YouTube, banyak ini, wah udah enak lah. Udahlah, lebih simple. Apalagi sekarang di YouTube udah ada live seperti ini mungkin YouTube. Kemudian bisa ada AI-nya juga, bisa di summary. Ustadz capek-capek sejam ngejelasin, tinggal di summary pakai AI. Nggak usah dengerin ustadznya lah, ngomong aja gitu kata dia. Ya, summary-nya. Lebih percaya sama AI kadang-kadang. Walaupun betul valid sih memang, Masya Allah. Tapi ada value yang tidak didapat oleh orang yang tidak ke majelis. Value yang berharga yang tidak bisa dibayar oleh orang yang tidak ke majelis. Nggak bisa dibayar. Yaitu ketakwaan, akhlak. Kemudian merasakan berharganya ilmu ini lebih dibandingkan orang yang hanya mendengar secara online dan seterusnya. Dan ini musibah yang banyak sebenarnya. Di media sosial sekarang kita itu banyak orang-orang yang sebenarnya kebingungan dengan agamanya sendiri. Kebingungan ini harus halal atau haram, ini bagaimana? Mereka semua lebih mudah komentar. Dan mulutnya itu lebih cepat berbicara dibandingkan perasaan dan ilmunya. Ketikanya lebih cepat daripada otaknya sendiri. Itu banyak yang segala komentar. Ya, dan hoax demi hoax di mana. Belum lagi yang belakangan yang masalah kasus Ambon, Betawi di Matraman dan seterusnya. Itu semua orang komentar tanpa mengetahui. Dan seperti nggak ada ketakwaan, dan seperti tidak ada ayat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu yang terlafalkan dari ucapan, melainkan ada raqib atid yang mencatat amalnya, mencatat lisannya, mencatat perbuatannya. Itu karena ketakwaannya kurang. Akhirnya subhat, kemudian baca media sosial, semua dibaca dari keterangan, dari komentar-komentar orang, lebih banyak ngumpulin omongan orang dibandingkan
kalam ulama atau faidah-faidah yang penting dalam Islam. Karena kan omongan manusia ibarat asap. Antum ketika makin ngirup, antum makin sesak. Seperti kita dengar omongan orang, seperti asap. Makin kita banyak dengar opini orang, makin sesak sebenarnya. Bukan ngumpul ilmu. Yang ngumpul kotoran aja menggumpal. Seperti itu jemaah sekalian. Kita cukup sampai sini. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan insyaallah. Ya mau nanya, nanya teman di sampingnya aja. Ya kita cukup sampai situ aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.